Halo guys, balik lagi bareng gue Kevin dari Ro Project. Di video kali ini kita akan nge-review smartwatch terbaru dari Samsung, yaitu Galaxy Watch 4. So, let's go. Oke, di sini gue udah pakai Samsung Galaxy Watch 4 Classic, di mana Galaxy Watch 4 itu terdiri dari dua jenis, yaitu ada Galaxy Watch biasa yang lebih casual, dan juga ada Galaxy Watch 4 Classic yang mungkin bisa lebih formal, ataupun bisa kalian pakai juga untuk casual, mau fitness, mau buat jalan-jalan biasa juga. Ini menurut gue juga cocok banget. Nah, tapi di sini gue pakai Watch 4 Classic ukuran 46. Ya, dimana tadi Watch 4 biasa dan Watch 4 Classic itu tuh ada masing-masing ada dua model, cuma beda ukurannya doang. Oke, dari segi desainnya, ya menurut gue desainnya kayak jam pada umumnya, tapi menurut gue desainnya tuh gagah, kokoh, dan juga karena dia bentuknya bulat, otomatis dia tuh lebih timeless. Jadi misalnya kalian mau pakai buat formal, misalnya kalian buat kondangan, kemudian kegiatan fine dining, ataupun kalian mau gunain untuk olahraga, nah menurut gue sih Watch 4 Classic yang gue pakai ini tuh cocok banget. Kalau misalnya yang Watch 4 biasa, dia tuh nggak ada rotating bezel fisik, jadi dia harus kapasitif rotating bezelnya, jadi nggak berasa feel pada saat kalian muter si bagian rotating bezelnya. Selain desainnya, dia juga ada layar yang menggunakan teknologi AMOLED dari Samsung, yang dimana layarnya itu udah vivid, gonjreng, dan juga ya memanjakan mata kalian. Dan juga dia udah ada fitur always on, jadi kita bisa ngelihat waktu tanpa kita harus rest to wake si jam kita sendiri. Gue singgung sedikit soal strapnya. Jadi si Galaxy Watch 4 Classic ataupun Galaxy Watch biasa itu menggunakan strap universal dengan ukuran 20 mili, di mana ya kalian bisa mengganti strap-strap yang ada menggunakan ya tadi ukuran 20 mili yang bisa kalian cari di e-commerce. Banyak banget yang dari price range murah sampai yang memang dia premium juga ada untuk ukuran 20 mili. Jadi kita diberikan kebebasan untuk mengganti strap sesuai keinginan kita. Oke, ke UI maupun UX si Galaxy Watch 4 ini. Jadi dia menggunakan Wear OS 3 based on Android 11. Ini merupakan OS terbaru, jadi perkawinan antara Samsung dengan Google. Nah, dia melahirkan Wear OS 3 based on Android. Dimana ya kelebihannya, kalian bisa mendownload watch face yang lebih banyak dari Play Store. Kemudian kalian bisa mengintegrasikan aplikasi yang base-nya si Android ke smartwatch ini. Jadi menurut gue pengaturannya, kemudian interface-nya maupun experience-nya juga enak banget. Kalian bisa mengkonekkan Spotify ataupun YouTube Music menggunakan si Watch 4 ini. Jadi ya secara interface-nya dan experience-nya pun gampang. Baik untuk kalian mau ngecek notifikasi, kemudian control center, aplikasi, ataupun widget yang ada di watch ini, itu tuh gampang banget. Apalagi ditambah dengan si rotating bezel yang dimana ya memudahkan kalian untuk mengoperasikan si Watch 4 ini. Sekarang soal ekosistem si Galaxy Watch ini dengan ya lineup produk si Samsung yang lain, ataupun tadi dengan Google Wear, Wear OS, Android based. Nah, di sini nih, yang pertama adanya Google Map integrasi langsung di Galaxy Watch ini. Yang menurut gue ini enak banget ketika misalnya kita lagi mau jalan, ataupun lari, ataupun kita lagi berkendara. Nah, dia tuh ada Google Map sendiri di Galaxy Watch ini. Jadi misalnya kita mau pergi ke mall, nah tinggal kita cari, kemudian dia itu juga interface-nya enak banget. Selainnya misalnya ada tulisan belok kanan 500 meter lagi, kita juga bisa show the route. Jadi gambarnya tuh kalau misalnya kayak kita main game, dia tuh ada presisi mapnya, kita posisinya di mana, kita harus belok kemana. Nah, di sini ada petunjuk berupa gambarnya. Kemudian soal Spotify, jadi di Galaxy Watch 4 ini ada standalone aplikasi Spotify. Jadi bisa kita download lagu di playlist kita langsung ke Galaxy Watch, bisa kita play langsung menggunakan Galaxy Buds ataupun third party yang memang kita udah konekkan ke Galaxy Watch ini. Nah, enak banget tuh, jadi kita nggak perlu keluarin handphone untuk memplay lagu, bisa kita langsung play di Galaxy Watch ini. Kemudian yang berhubungan dengan olahraga, dia juga ada Strava aplikasi yang biasanya kalian gunakan untuk mungkin sepedaan atau berlari. Nah, dia juga ada standalone aplikasinya, jadi kita nggak harus rely ke health aplikasi yang memang udah ada di Galaxy Watch ini. Kemudian banyak banget, misalnya ada remote kamera yang misalnya kalian mau menggunakan untuk foto bersama-sama, kalian menggunakan remote di Galaxy Watch 4 ini bisa, ataupun kalian menggunakan Shazam untuk mencari lagu yang apa nih lagunya di Galaxy Watch 4 ini juga bisa. Jadi menurut gue untuk Wear OS-nya sendiri, kemudian dengan Samsung OS-nya ini, mereka udah kawin banget untuk ya tadi ekosistem yang jauh lebih baik lagi. Oke, selain tadi kegunaannya memang untuk yang lebih casual ataupun formal, nah si Galaxy Watch 4 ini juga cocok banget untuk kalian gunakan untuk companion kalian pada saat berolahraga, karena dia bisa untuk mengetrack lari, sepeda, bahkan dia pilihannya up to 90 workouts, sampai dia bisa digunakan untuk berenang sampai kedalaman 50 meter. Ya menurut gue dengan segala macam pilihan workout yang ada,
dan memang gue pakai sendiri itu tuh ya ini pilihannya udah cukup banget dan memang gue pakai. Jadi ya buat kalian yang memang gemar olahraga, jadi kalian harus consider si Galaxy Watch 4 ini. Pindah dari olahraga kita ke sensornya. Memang jualannya dia si Galaxy Watch 4 ini. Pertama dia itu ada heart rate monitor, kemudian dia ada sleep tracker yang bisa nge-track sampai kalau kita ngorok, kemudian ada blood oxygen atau saturasi oksigen, kemudian dia juga ada blood pressure atau tekanan darah, juga dia ada ECG atau elektrokardiogram. Dan juga pertama kali di Galaxy Watch 4 ini dia itu bisa mengukur body composition yang sampai dia bisa mengukur fat mass, body mass, sampai BMI atau body mass index. Jadi ya menurut gua pilihan sensornya pun dia itu udah lengkap banget. Jadi buat kalian yang memang fitness atau workout enthusiast, nah kalian bisa mengukur, kemudian kalian bisa berolahraga. Jadi setelah olahraga kalian mengukur, tinggal kalian gunakan si Galaxy Watch 4 ini. Oke, penutupnya. Menurut gua Galaxy Watch 4 ini buat gue pribadi itu oke banget karena pertama kali gua itu menggunakan brand lain ya yang menurut gua itu udah cukup tua. Nah, gue mencari alternatif nih yang dengan harga hampir setengahnya si Galaxy Watch 4 ini menurut gue udah cukup banget untuk melengkapi ekosistem yang memang gue ada di dalamnya, yaitu ekosistem Samsung, mulai dari smartphone-nya, kemudian TWS-nya, dan sekarang Galaxy Watch. Nah, dari desainnya pun menurut gue ini tuh terkesan low-key tapi premium at the same time. Jadi kalau dari jauh, oh ini jam biasa, tapi ternyata dengan segala brand fitur yang ada, ini menaikkan value si Galaxy Watch 4 ketika kita pakai. Dan juga dengan tadi tuh pilihan strap yang banyak, kemudian ya ekosistem antar device-nya pun juga seamless banget, kemudian intuitif, reliable, kenapa enggak? Jadi menurut gue Galaxy Watch 4 ini tuh oke banget, tapi kalau misalnya ditanya, masa bagus semua? Menurut gue kekurangannya tuh ada dua. Yang pertama, respon pada saat race to wake-nya tuh agak sedikit lama atau ya responnya tuh lemot dikit. Tapi menurut gue terbantu dengan adanya always on display. Yang kedua, baterainya. Karena ya ekspektasi gue baterainya tuh bisa lah at least 3 hari. Tapi kenyataannya dia itu cuman sehari. Jadi setiap malam harus gue cas. Dimana ya gue makanya nggak terlalu pakai soal si sleep trackernya itu. Tapi never mind. Gue happy banget dengan si Galaxy Watch 4 ini, dengan desainnya, dengan semua fiturnya. I think that's all guys untuk video kali ini. We'll see you guys on whatever next video. Bye-bye. Stay healthy.